Pertandingan bergengsi bakal tersaji mempertemukan dua negara raksasa Asia Tenggara. Tim nasional Vietnam mengusung ambisi balas dendam menghadapi Indonesia di ASEAN Cup 2024. The Golden Star diprediksi bisa menurunkan komposisi skuad terbaiknya demi mencapai target juara. Hal berbeda untuk timnas Indonesia yang menjadikan ajang ASEAN Cup sebagai uji coba untuk para pemain muda. Pertandingan ini pun diprediksi bakal berjalan seru dengan kekuatan yang gak beda jauh. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024 sebagai berikut. Balas dendam tim nasional Vietnam. Timnas Vietnam selalu menuai hasil yang buruk saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam 3 pertemuan terakhir, skuad The Golden Star kerap menelan kekalahan yang cukup memalukan. Timnas Indonesia sukses memutus ambisi besar Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Skuad Garuda berhasil menumbangkan The Golden Star di fase grup dengan skor akhir 1-0. Kekalahan Vietnam atas Indonesia kembali terjadi dalam 2 laga di ajang kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda secara mengejutkan berhasil mengalahkan Vietnam dengan agregat telak 4-0. Vietnam pun harus mengubur impiannya bermain di Piala Dunia setelah dipastikan gagal lolos ke ronde ketiga. Ketiga kekalahan beruntun atas Indonesia juga membuat prestasi Golden Star merosot drastis. Di bulan April kemarin, posisi Vietnam sempat anjlok dan turun 10 peringkat sekaligus. The Golden Star yang awalnya di peringkat 105 harus puas berada di peringkat ke-115. Peringkat ini nggak kunjung membaik setelah FIFA merilis hasil terbaru di bulan Juli. Posisi timnas Vietnam nggak beranjak dan tetap menempati peringkat 115 di atas Lebanon dan Libya. Kekacauan demi kekacauan yang melanda timnas Vietnam harus memakan korban. Philippe Troussiers terpaksa kehilangan jabatannya sebagai pelatih Golden Star. Padahal manajer Prancis ini masih terikat kontrak selama 2 tahun ke depan. Troussiers mengaku terkejut dengan keputusan VFF yang memecatnya secara tiba-tiba. Troussiers menyebut pemecatan ini disebabkan karena ada banyak kesalahpahaman. Menurut sang pelatih, pemberitaan buruk media Vietnam jadi penyebab dirinya mendapatkan stigma buruk. Tanpa pikir panjang, VFF pun langsung menunjuk Kim Sang-sik sebagai pengganti Troussiers. Publik dari Maidin Stadium pun bertanya-tanya mengenai keputusan VFF ini. Mereka sangat heran karena federasi menunjuk pelatih yang kurang berpengalaman. Selama memimpin, Kim Sang-sik memang hanya melatih tim muda di berbagai kelompok umur. Meskipun dianggap remeh, Kim Sang-sik tetap dengan target dan ambisi besarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini berambisi untuk bisa memenangkan trofi pertamanya membawa Vietnam juara ASEAN Cup. Kim Sang-sik mengaku nggak gentar menghadapi timnas Indonesia di dalam satu grup. Sang pelatih percaya diri bisa membawa Vietnam melangkah jauh dan bisa memenangkan gelar juara. Ambisi besar timnas Indonesia tanpa skuad terbaik. Ambisi besar Kim Sang-sik berbeda jauh dengan yang diusung oleh timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong malah menurunkan skuad lapis kedua di ajang ASEAN Cup mendatang. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Pria kelahiran Jakarta itu mengatakan ajang ASEAN Cup bukan menjadi prioritas utama skuad Garuda. Erick Thohir mengisyaratkan timnas Indonesia bakal menurunkan pemain lapis kedua. Sang Ketua Umum berpotensi bakal meminta pemain muda timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Nantinya para pemain muda ini juga dipersiapkan untuk ajang SEA Games yang akan datang. Erick Thohir mengaku nggak khawatir jika negara-negara pesaing Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Pasalnya, Erick Thohir menilai level Indonesia sudah berada di level Asia. Sintayong telah sukses membawa Indonesia bangkit dan menjadi salah satu tim yang paling disegani. Namun sang pelatih masih nggak mengetahui target tim nasional Indonesia di ajang ASEAN Cup. Sintayong bilang jika target ini tergantung dengan keputusan Erick Thohir selaku Ketua PSSI.
Sumarji menegaskan jika target timnas Indonesia masih akan dibahas di rapat internal PSSI. Pihaknya juga masih menunggu keputusan langsung dari Erick Thohir. Sumarji menganggap jika ASEAN Cup bukanlah turnamen resmi yang gak berpengaruh terhadap peringkat Indonesia. Apalagi ajang ASEAN Cup berdekatan dengan ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia. PSSI sendiri menginginkan timnas Indonesia punya pemain lapis yang cukup kuat. Oleh sebab itu, Erick Thohir bakal membentuk tim lapis kedua di dua ajang berbeda. Rekor pertemuan. Kalau dilihat dari rekor pertemuannya, ambisi besar timnas Vietnam melangkah jauh mungkin bisa saja terwujud. Head-to-head skuad Naga Biru hanya kalah tipis atas timnas Indonesia. Pasukan Bintang Emas mampu memenangkan 8 pertandingan dari 30 pertemuan. Sedangkan skuad Garuda berhasil menumbangkan timnas Vietnam dengan raihan 11 kali kemenangan. Meskipun Indonesia diunggulkan, timnas Vietnam masih punya kans menang yang begitu besar. Pasalnya, kualitas permainan skuad Naga Biru juga dinilai nggak terlalu buruk. Buktinya, skuad Garuda sempat nggak pernah menang melawan Vietnam di Piala AFF 2016. Beruntung Sintayong bisa memutus rekor buruk itu dengan kemenangan di Piala Asia 2023. Kekuatan skuad. Kekuatan timnas Vietnam dan Indonesia diprediksi akan berbeda saat berlaga di ASEAN Cup 2024. Timnas Vietnam dipercaya bakal menurunkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Skuad Naga Biru serius menatap pertandingan di ASEAN Cup 2024. Hal itu bisa dibuktikan dari ucapan Tran Quoc Tuan yang berambisi besar membawa pasukan Bintang Emas meraih gelar juara. Sekretaris Jenderal VFF itu meminta Kim Sang-sik untuk bisa memberikan gelar untuk Vietnam. Quoc Tuan sangat yakin mental pemain Vietnam akan kembali meningkat apabila bisa memenangkan ASEAN Cup. Bukannya merasa terbebani, Kim Sang-sik malah berani menantang tim nasional Indonesia. Sang pelatih sangat yakin dengan kualitas komposisi pemain yang Vietnam boyong di ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik mengatakan gelar juara bisa didapatkan apabila melakukan persiapan yang matang. Vietnam diprediksi akan mengandalkan banyak para pemain yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan timnas Vietnam, skuad Garuda justru enggan menurunkan skuad terbaiknya. Sintayong bahkan berani nggak mengandalkan pemain keturunan saat berlaga di ASEAN Cup. Coach Sintayong diprediksi bakal mengandalkan para pemain muda timnas Indonesia U19. Diketahui saat ini skuad Garuda Muda memang sedang berjuang di ASEAN Cup di bawah kepelatihan Indra Syafri. Kadek Arel menjadi pemain yang paling mencuri perhatian bersama timnas Indonesia U19. Bek tengah Bali United ini mampu bermain solid di lini pertahanan skuad Garuda. Kadek bahkan aktif mencetak gol di pertandingan menghadapi Filipina dan Kamboja. Ditambah lagi pemain kelahiran Denpasar ini sempat merasakan dilatih oleh Sintayong di Piala AFF U23. Prediksi pertandingan. Ambisi Vietnam memasang target tinggi wajar mengingat mereka punya persiapan yang lebih panjang. Skuad Naga Biru dipastikan bakal melakoni beberapa laga uji coba. Di bulan September 2024, Vietnam dipastikan bakal mengadakan uji coba menghadapi Thailand, Rusia, dan Panama. Sedangkan di bulan Oktober, skuad Naga Biru bakal menghadapi Lebanon dan India. Petinggi dari VFF mengaku laga uji coba digelar Kim Sang-sik biar bisa lebih mengenal kekuatan skuadnya. Selain itu, pertandingan uji coba ini juga menjadi ajang persiapan series menjelang ASEAN Cup. Skuad Naga Biru diprediksi bakal menggunakan skema 3-4-3 demi menjadi juara. Di sektor penjaga gawang, Kim Sang-sik bakal menurunkan Dang Van Lam sebagai kiper utamanya. Timnas Vietnam diprediksi bakal menurunkan 3 skema back dengan mengandalkan Dui Mando, Tien Dung Bui, dan juga Tan Binh Nguyen. Di sisi tengah, Kim Sang-sik bakal menggunakan trisula andalannya. Nguyen Van Tuan,
Nguyen Tien Lin dan juga Nguyen Quang Hai diprediksi bakal diandalkan untuk merobek jala gawang timnas Indonesia. Sedangkan Sintayong harus memutar otak untuk menyusun formasinya. Pasalnya, skuad Garuda nggak diperkuat oleh beberapa pemain-pemain keturunan. Coach Shin diperkirakan bakal menggunakan skema 4-4-2 dan menjadikan Nadeo sebagai kiper utamanya. Kadek Arel diprediksi bakal diduetkan dengan Rizky Ridho di lini pertahanan Indonesia. Rizar Nurfiat dan Alfeandra Dewangga bakal diprediksi diandalkan di sisi bek sayap Indonesia. Ricky Kambuaya dan Vigo Dennis diprediksi juga bakal menjadi gelandang pengangkut air skuad Garuda. Sementara penyerangan ada Egy Maulana Fikri dan Malik Rizaldi yang dipercaya akan tampil lebih awal. Itulah ulasan preview lengkap Timnas Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2024. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Naga Biru bisa berhasil menuntaskan misi balas dendamnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.